Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firtar dengan NIM 10540112832 dari kelas PGSD 2J. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran. Nah, apa sih itu pengukuran? Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Misalnya, kamu melakukan kegiatan pengukuran panjang meja dengan pensil. Nah, dalam kegiatan tersebut, artinya kamu membandingkan panjang meja dengan panjang pensil tersebut. Panjang pensil yang kamu gunakan adalah sebagai satuannya. Nah, sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut besaran, sedangkan pembanding dalam suatu pengukuran disebut satuan. Satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang disebut satuan baku. Sedangkan satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan disebut satuan tidak baku. Apa sih itu besaran pokok dan besaran turunan? Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diperoleh dari besaran pokok. Jadi, besaran pokok ini dan besaran turunan ini saling berkaitan. Nah, pada gambar di atas kita dapat melihat satuan besaran pokok dalam sistem metrik. Di sini terdapat 7 besaran pokok yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah saat. Namun, ada juga terdapat 2 besaran pokok tambahan, yaitu sudut bidang datar dengan satuan radian dan sudut ruang dengan satuan steradian. Nah, kita pindah ke besaran turunan. Di sini ada beberapa besaran turunan beserta satuannya. Ada 10 besaran turunan. Yang pertama yaitu luas, yang kedua yaitu volume, yang ketiga massa jenis, yang keempat kecepatan, yang kelima percepatan, yang keenam gaya, yang ketujuh usaha, yang kedelapan daya, yang kesembilan tekanan, dan yang terakhir momentum. Selanjutnya, kita pindah ke mengonversi satuan panjang, massa, dan waktu. Setiap besaran memiliki satuan yang sesuai. Penggunaan satuan suatu besaran harus tepat, sebab apabila tidak sesuai akan berkesan janggal, bahkan lucu. Misalnya, seorang mengatakan tinggi badannya 150 derajat Celcius. Orang lain yang mendengar mungkin akan tersenyum karena hal itu salah. Demikian pula dengan pernyataan bahwa suhu badan orang yang sehat biasanya 36 meter. Itu bahkan terdengar janggal kan? Nah, hasil suatu pengukuran belum tentu dinyatakan dalam satuan yang sesuai dengan keinginan kita atau yang kita perlukan. Contohnya, panjang meja 1,5 meter, sedangkan kita memerlukan dalam satuan cm. Satuan gram dinyatakan dalam kilogram. Dari satuan milisekon menjadi sekon. Untuk mengonversi atau mengubah dari suatu satuan ke satuan yang lain, diperlukan yang namanya tangga konversi. Nah, saya akan memunculkan gambar tangga konversi. Nah, di atas sudah muncul gambar tangga konversi. Di sini ada 3 gambar konversi dengan nilai yang berbeda-beda. Kalau kilogram, tangganya naik akan dibagi 10. Jika tangganya turun, akan dikali 10. Jika dikonversi kedua berbeda, karena dia kuadrat, jadi dikuadrat atau dikali 2. Jadi jika tangganya naik dibagi 100, jika tangganya turun dikali 100. Dan yang ketiga yaitu kubiknya. Kubik, sedangkan kubik yang 10 tadi dikali 3 jadi 10.000. Jadi jika tangganya naik dibagi 10.000, jika tangganya turun dikali 10.000. Itu perbedaan antara 3 contoh gambar konversi tangga di atas. Sekarang kita pindah ke pengukuran panjang. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang benda haruslah sesuai dengan ukuran benda. Sebagai contoh, untuk mengukur lebar buku kita gunakan penggaris, sedangkan untuk mengukur lebar jalan raya lebih mudah menggunakan meteran kelos. Karena jika menggunakan penggaris mungkin memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi kita harus menggunakan meteran kelos untuk memudahkan kita dalam mengukur lebar jalan raya. Selanjutnya kita beralih ke pengukuran panjang dengan mister. Penggaris atau mister berbagai macam jenisnya, seperti penggaris yang berbentuk lurus, berbentuk segitiga yang terbuat dari plastik atau logam,
Mister tukang kayu, dan penggaris berbentuk pita atau meteran pita. Mister mempunyai batas ukuran sampai 1 meter. Sedangkan meteran pita dapat mengukur panjang sampai 3 meter. Mister memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Nah, ini dapat kita pakai tadi seperti konversi tangga untuk menemukan berapa sentimeter, milimeter ke sentimeter. Nah, dalam pembacaan skala, posisi mata harus melihat tegak lurus terhadap skala ketika membaca skala Mister. Hal ini untuk menghindari kesalahan pembacaan hasil pengukuran akibat beda sudut kemiringan dalam melihat atau disebut dengan kesalahan paralaks. Selanjutnya, pengukuran panjang dengan jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang mempunyai batas ukur sampai 10 cm dengan ketelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur diameter cincin dan diameter bagian dalam sebuah pipa. Bagian-bagian penting jangka sorong yaitu yang pertama, rahan tetap dengan skala tetap terkecil 0,1 cm, dan yang kedua, rahan geser yang dilengkapi skala nonius. Skala tetap dan nonius mempunyai selisih 1 mm. Pengukuran panjang dengan mikrometer skrup. Mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Mikrometer skrup dapat digunakan untuk mengukur benda yang mempunyai ukuran kecil dan tipis, seperti mengukur ketebalan plat, diameter kawat, dan onderdil kendaraan yang berukuran kecil. Bagian-bagian dari mikrometer adalah rahan putar, skala utama, skala putar, dan silinder bergerigi. Skala terkecil dari skala utama bernilai 0,1 mm, sedangkan skala terkecil untuk skala putar sebesar 0,01 mm. Berikut ini gambar bagian-bagian dari mikrometer. Pengukuran massa benda. Timbangan digunakan untuk mengukur massa benda. Prinsip kerjanya adalah keseimbangan kedua lengan, yaitu keseimbangan antara massa benda yang diukur dengan alat timbangan yang digunakan. Dalam dunia pendidikan, sering digunakan neraca Ohaus 3 lengan atau 2 lengan. Perhatikan beberapa alat ukur berat berikut ini. Bagian-bagian dari neraca Ohaus 3 lengan adalah sebagai berikut. Lengan depan memiliki skala 0 sampai 10 gram dengan tiap skala bernilai 1 gram. Lengan tengah berskala mulai dari 0 sampai 500 gram. Tiap skala sebesar 100 gram. Lengan belakang dengan skala bernilai 10 sampai 100 gram. Tiap skala 10 gram. Berikut itu gambar neraca dalam kehidupan sehari-hari. Pengukuran besaran waktu. Berbagai jenis alat ukur waktu, misalnya jam analog, jam digital, jam dinding, jam atom, jam matahari, dan stopwatch. Dari alat-alat tersebut, stopwatch termasuk alat ukur yang memiliki ketelitian cukup baik, yaitu sampai 0,1 sekon. Contoh soal. Pengukuran panjang sebuah pensil dengan Mister ditunjukkan pada gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, jika dituliskan dengan nilai ketidakpastiannya, maka panjang pensil adalah titik-titik cm. A 17,6 kurang lebih 0,05, B 17,6 0,005, C 17,5 kurang lebih 0,005, D 17,5 lebih 0,05, E 17,5 kurang lebih 0,5. Jadi pembahasannya, skala terkecil Mister sama dengan 1 mm, ketidakpastiannya sama dengan 1/2 kali skala terkecil. Ketidakpastian 1/2 kali 1 mm sama dengan 0,5 mm sama dengan 0,05 cm. Jadi hasil pengukurannya sama dengan 17,6 kurang lebih 0,05 cm. Contoh soal yang kedua yaitu pengukuran tebal 1 lembar kertas karton dengan mikrometer skrup ditunjukkan pada gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, jika dituliskan dengan nilai ketidakpastiannya, tebal kertas karton tersebut adalah titik mm. A 1,50 kurang lebih 0,005, B 1,50 kurang lebih 0,05, C 1,50 lebih 0,5, D 1,40 kurang lebih 0,005,
E 1,40 kurang lebih 0,05. Jadi pembahasannya adalah skala terkecil 0,01 mm, skala tetapnya 1 mm, skala nonius 0,40 mm. Hasil pengukurannya sama dengan 1 ditambah 0,40 kurang lebih 1/2 skala terkecil mm. Hasil pengukuran 1,40 kurang lebih 1/2 0,01 mm. Hasil pengukurannya sama dengan 1,40 kurang lebih 0,005 mm. Jadi jawabannya adalah D, 1,40 kurang lebih 0,005 mm. Contoh soal yang ketiga. Pengukuran diameter sebuah peluru dengan jangka sorong ditunjukkan pada gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, jika dituliskan dengan nilai ketidakpastiannya, diameter peluru adalah titik mm. A 3,9 kurang lebih 0,05, B 3,9 0,05, C 4,0 kurang lebih 0,5, D 4,6 kurang lebih 0,05, E 4,6 kurang lebih 0,005. Jadi pembahasannya skala terkecil jangka sorong 0,1 mm, ketidakpastiannya X skala terkecil, ketidakpastian X 0,1 mm sama dengan 0,05 mm. Skala tetap 4 mm dan skala noniusnya 0,6 mm. Hasil pengukuran 4 mm ditambah 0,6 mm sama dengan 4,6 mm. Jadi hasilnya 4,6 kurang lebih 0,05 mm. Jadi jawabannya adalah D, 4,6 kurang lebih 0,05 mm. Itulah tadi pembahasan materi tentang pengukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.